belajar pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Sikap hidup berpengharapan. Bagaimana orang yang berpengharapan kepada Tuhan menjalani hidupnya dalam aktivitas hidupnya sehari-hari? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, orang yang berpengharapan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan berarti kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kalau kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini. Karena kita tahu Allah mampu melakukan segala sesuatu melebihi apa yang kita butuhkan. Dan Dia akan senantiasa mencukupkan segala hal yang kita perlu karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Nah, ini dia sikap orang yang berharap kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan itu adalah orang yang optimis. Perhatikan cara Daud ketika dia menghadapi Goliat. Dia yang memiliki begitu banyak kekurangan secara fisik dibandingkan dengan Goliat, memiliki iman yang teguh kepada Allah dan dia percaya bahwa di dalam imannya Allah akan mengerjakan hal yang besar di dalam hidupnya. Maka boleh kita lihat bahwa Daud memenangkan suatu pertandingan yang sangat luar biasa karena memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan memiliki optimisme, percaya bahwa segala sesuatu itu ada baiknya sekalipun keadaan seperti tidak diinginkan. Tentu Daud tidak menginginkan kondisinya di mana dia akan berlawanan dengan seorang yang besar seperti Goliat, tapi sikap optimis membuat dia bisa maju, melangkah dan menunjukkan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Nah, itu dia. Sikap yang ketiga adalah orang yang berharap kepada Tuhan itu setia. Apa artinya setia? Setia artinya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dalam masa-masa sulit. Mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Perhatikan contoh gambar yang Ibu buat di sini adalah masa-masa di mana murid-murid mengalami satu goncangan iman sebetulnya ya, ketika mereka menghadapi satu badai di tengah laut. Tetapi ketika mereka melihat kepada Yesus dan mereka tahu bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara besar seperti yang pernah mereka lihat di waktu-waktu sebelumnya, maka mereka mengarahkan imannya kepada Yesus. Orang yang setia percaya bahwa dalam masa-masa sulit Tuhan pasti mampu melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang berpengharapan itu adalah orang yang berpendirian teguh. Berusaha atas sesuatu yang diharapkan kepada Tuhan, ya. Tidak berpangku tangan, tetapi mengerjakan bagiannya dengan benar, ya. Berserah diri itu tidak sama dengan tidak melakukan apa-apa. Berpendirian teguh berarti di dalam mengerjakan, di dalam pengharapan kepada Tuhan, dia tidak menjadi orang yang berpangku tangan, tapi dia tetap mengerjakan bagiannya. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya dan mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berpendirian teguh itu maksudnya ya. Nah, sekarang bagaimana membangun pengharapan di dalam Tuhan? Pengharapan orang beriman harus terus dibangun. Jadi sekali kita memiliki pengharapan tidak boleh langsung berhenti di sana, tetapi harus terus membangun pengharapan demi pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memiliki satu keteguhan hati untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan paham bahwa pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti yang kita akan peroleh karena Tuhan yang menjanjikannya seperti itu.
Baik ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana membangun pengharapan itu tadi? Dengan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Ya, doa adalah salah satu cara bagaimana kita terus memiliki relasi dan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kemudian membangun relasi melalui membaca firman Tuhan. Apa cara kita mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui hatinya Tuhan? Ya, melalui suratnya. Suratnya sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Jadi mengetahui isi hati Allah dengan tekun membaca firman Tuhan. Nah, kemudian beribadah dengan rajin. Ya, jangan lagi kita menjadi orang yang harus dipaksa-paksa untuk melakukan ibadah. Tapi orang yang mau memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan harus mau terus membangun relasinya lewat ibadah. Ibadah bersama boleh ataupun ibadah pribadi kita di hadapan Tuhan. Nah, inilah cara yang bisa kita lakukan membangun pengharapan kita di dalam Tuhan melalui relasi-relasi kita. Nah, inilah yang disebut dengan sikap hidup orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini bisa menolong kita untuk semakin membangun pengharapan kita hari lepas hari di hadapan Tuhan. Semangat untuk belajar.